Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Maria dengan NPM 2019-14-546. Saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Neo Kosmetika Industri Bekasi. Yang saya hormati, dosen pembimbing saya yaitu Bapak Rendika Valeri SPD MPDE. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Dalam menjalankan suatu usaha, setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang harus dicapai agar perusahaan tersebut terus bergerak dan mampu bertahan. Untuk itu, sebuah perusahaan sangat memerlukan suatu lingkungan yang baik agar para pekerja dan semua staf dapat memberikan kinerja yang baik sesuai dengan aturan perusahaan. Mengatur karyawan yang memiliki kinerja yang kurang sesuai dengan tingkat yang Anda harapkan bukan merupakan hal yang mudah, bahkan untuk seorang supervisor yang paling berpengalaman sekalipun. Dalam proses penanganan permasalahan kinerja yang dihadapi, tidak boleh mengabaikan permasalahan kinerja yang kurang baik. Permasalahan tempat kerja tidak akan berakhir dan faktanya akan menjadi lebih buruk jika tidak diselesaikan secepatnya. Jangan hanya mengatakan pada karyawan Anda, tapi berikan mereka peluang untuk berbagi dengan Anda apa yang menjadi permasalahan mereka dan bagaimana mereka bisa meningkatkan kinerja mereka melakukan percakapan personal atau rahasia dengan karyawan. Adapun hal yang harus dilakukan dengan membagi contoh kinerja yang kurang baik dengan sangat spesifik dan memberikan rincian mengenai bagaimana karyawan dapat mengubah kinerja yang kurang baik di sekelilingnya. Melakukan diskusi percakapan dua arah dengan memberikan peluang kepada karyawan Anda untuk berbagi dengan Anda. Bagaimana mereka dapat meningkatkan prestasi kerja yang sesuai dengan visi misi perusahaan. Jadi, lingkungan kerja merupakan salah satu komponen terpenting dalam karyawan menyelesaikan pekerjaannya. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja yang berperan penting dan dapat mempengaruhi pekerja tersebut dalam menjalankan tugas yang diberikan, menurut Niti Semo dalam Nuraini 2013. Lingkungan kerja mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan kinerja. Kinerja lingkung Kinerja lingkungan kerja bagi para karyawan akan mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap jalannya operasi kerja. Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan kinerja karyawan dan sebaliknya. Lingkungan kerja yang tidak memadai akan menurunkan kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian Nela Pima Rahmawati 2014 dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara, didapatkan hasil bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi T 0,00 besar alfa 0,05 dan nilai koefisien beta sebesar 0,247 yang menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan sebesar 24,7%. Lingkungan kerja non-fisik juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien beta sebesar 0,671 yang menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan kerja non-fisik sebesar 67,1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, adanya keterkaitan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu untuk dapat mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. PT Neo Kosmetika Industri merupakan pabrik kosmetik yang berada di kota Bekasi yang mempunyai visi menjadi salah satu perusahaan kosmetik lokal yang mendunia dengan menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan inovatif. Dan misi yaitu yang pertama ada menghasilkan produk-produk kosmetik yang unggul, berkualitas, dan aman. Yang kedua, memberikan pelayanan yang berkualitas pada seluruh customer. Yang ketiga, meningkatkan serta mempererat komunikasi dua arah yang solid dan didukung leadership yang tinggi. Yang keempat, ada terus melakukan perbaikan dan pembelajaran yang berkesinambungan di segala aspek. Saya lanjut, di sini ada batasan masalah. Di sini saya akan menjelaskan batasan masalah. Yang pertama itu ada
Seberapa penting pengaruh lingkungan terhadap kinerja karyawan? Apakah lingkungan yang buruk akan menurunkan kinerja karyawan? Lalu yang terakhir, apakah pengaruh lingkungan yang tidak sesuai akan menghambat pencapaian tujuan perusahaan? Di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan untuk memperjelas pembahasan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu adakah signifikan dari lingkungan terhadap kinerja karyawan PT Neo Kosmetika Industri. Sedangkan tujuan penelitian ini dari pokok masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada peneliti yaitu untuk mengetahui seberapa pentingnya pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Neo Kosmetika Industri. Di sini ada manfaat penelitian. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu secara akademis. Saya akan menjelaskan secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penelitian dan sumber bacaan di Universitas Indraprasta PGRI. Yang kedua yaitu ada secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami di bidang perusahaan betapa pentingnya pengaruh lingkungan terhadap kinerja karyawan, serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian serupa ke depannya, memberikan sumbangan pemikiran dan dapat menambah ilmu. Lalu yang terakhir ada secara praktis. Secara praktis ini, penelitian ini dapat dijadikan sebagai media evaluasi dan acuan khususnya bagi pihak pemilik perusahaan dalam memperhatikan kinerja karyawannya agar dapat berjalan sesuai dengan visi misi perusahaan. Lalu di sini ada landasan teori. Di sini ada beberapa poin yang terdapat di landasan teori. Yang pertama itu ada pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan lingkungan yang sangat berpengaruh pada pekerjaan kantor yang pada umumnya atau pengaruh yang lebih besar adalah kondisi-kondisi kerja kantor dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang harus diselesaikan. Kondisi-kondisi dalam melaksanakan pekerjaan ini setidaknya harus menyenangkan, nyaman, dan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan pekerjaan yang baik. Karena lingkungan kerja dalam suatu kantor ataupun perusahaan harus dapat memberikan dorongan atau semangat kepada para karyawan untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Pengertian lingkungan kerja menurut Lewa dan Subowo tahun 2005. Lingkungan kerja didesain sedemikian rupa agar tercipta hubungan kerja yang mengikat pekerja dengan lingkungannya. Lingkungan kerja yang baik yaitu apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Lalu menurut Alex Esnitisi di bulan Juni, itu pengajuan judul di minggu kedua, dan untuk di bab satunya itu di bulan Juni juga di bulan 3, dan sedangkan bab 2-nya itu ada di bulan Juli minggu kedua, dan untuk bab 3-nya itu ada di bulan Juli juga di minggu terakhir. Untuk tempatnya sendiri, saya mengambil di tempat saya bekerja, yaitu PT Neo Kosmetika Industri, yang tempatnya itu di Jalan Kampung Raden, Kelurahan Jatiranggon, Kota Bekasi, di mana PT Neo Kosmetika Industri dan seluruh karyawannya berada. Lalu di sini ada metode penelitian. Menurut Baby dalam Sangasji dan Sophia 2010-4, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Lalu ada populasi dan sampel. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang populasi. Populasi menurut Margono tahun 2004. Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. Jika seorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia. Saya akan menyebutkan seluruh beberapa departemen yang ada di PT Neo Kosmetika Industri sendiri, yaitu yang pertama itu ada R&D. R&D ini berjumlah 24 orang, ada F dan A yang berjumlah 8 orang, ada marketing yang berjumlah 10 orang, ada engineering yang berjumlah 3 orang, ada HR dan GA atau Research and General Affair berjumlah 16 orang, ada operasional berjumlah 1 orang, ada PPIC berjumlah 5 orang,
ada warehouse berjumlah 19 orang, dan yang terakhir ada produksi yang berjumlah 160 orang. Jumlah keseluruhannya itu ada 246. Lalu sampel. Sampel ini menurut Gulo 2010-78, sampel merupakan himpunan bagian atau subset dari suatu populasi. Sampel memberikan gambaran yang benar mengenai populasi. Meto atau 2000 sampai 183. Lingkungan kerja ini didefinisikan sebagai berikut. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan. Lalu ada menurut Sedarmayati 2009-21. Definisi lingkungan kerja adalah sebagai berikut. Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja. Metode kerjanya serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Dari beberapa pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. Lalu yang kedua di sini ada faktor lingkungan internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor lingkungan internal. Apabila kita teliti susunan atau faktor-faktor yang penting dalam kondisi kerja pada kantor terdiri dari penerangan, udara, suara, keamanan, kebersihan. Lalu ada faktor eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi, saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasi tersebut dan tergantung satu sama lain. Perusahaan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan, faktor lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal makro adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan usaha. Contohnya itu keadaan alam, politik dan hankam, hukum, perekonomian, pendidikan dan kebudayaan, sosial dan budaya, kependudukan, hubungan internasional. Lalu ada lingkungan eksternal mikro, adalah lingkungan eksternal yang berpengaruh langsung terhadap kegiatan usaha, contohnya itu pemasok atau supplier. Di sini nih ada dibagi-bagi lagi menjadi sebagai perantara, misalnya itu distributor atau pengecer yang berperan dalam pendistribusian hasil-hasil produksi ke konsumen. Lalu ada teknologi yang berkaitan dengan perkembangan proses kerja, peralatan metode, dan lain-lain. Lalu ada pasar, yaitu sebagai sasaran dari produk yang dihasilkan perusahaan. Lalu yang ketiga itu ada unsur-unsur lingkungan kerja. Jadi, dari pengertian lingkungan kerja di atas, dapat diperoleh tiga unsur yang dapat membangun lingkungan kerja, antara lain tempat perusahaan, yaitu tempat beroperasi atau tempat usaha melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Yang kedua itu ada karyawan, yaitu orang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga dan digaji dengan uang. Lalu yang keempat itu ada sistem kepemimpinan, yaitu sistem kepemimpinan yang dimaksud pada bagian ini adalah struktur organisasi perusahaan yang terdiri dari adanya struktur, fungsi kedudukan, dan penempatan tenaga kerja. Lalu yang kelima itu ada kinerja karyawan. Untuk menciptakan kinerja yang tinggi, dibutuhkan adanya peningkatan kerja yang optimal dari mampu mendayagunakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh karyawan guna menciptakan tujuan organisasi, sehingga akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan organisasi. Pengertian kinerja karyawan menurut Mangkunegara 2017-67. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Torang 2014-74, kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma standar operasional
standar operasional prosedur, kriteria, dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. Jadi berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya, dari teori-teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja adalah suatu proses atau hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai melalui beberapa aspek yang harus dilalui serta memiliki tahapan-tahapan untuk mencapainya dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada unsur-unsur kinerja karyawan. Terdapat beberapa unsur-unsur kinerja karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut B. Siswanto Sastro Hadi Wiryo 2006-113 menyatakan bahwa belum adanya kesamaan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam menentukan unsur yang harus dinilai dalam proses penilaian kinerja yang dilakukan manajemen penilaian disebabkan selain terdapat perbedaan yang diharapkan dari masing-masing perusahaan, juga karena belum terdapat standar baku tentang unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian. Pada umumnya, unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kesetiaan, kedua prestasi kerja, ketiga tanggung jawab, keempat ketaatan, kelima kejujuran, keenam kerjasama, ketujuh prakarsa, dan terakhir kepemimpinan. Lalu di sini ada kerangka berpikir. Dari judul yang saya ambil, yaitu sebagai X-nya itu lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini dibagi lagi menjadi tempat perusahaan dan karyawan, dan variabel Y-nya itu kinerja karyawan. Kinerja karyawan ini yang dibagi menjadi beberapa poin, yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, kepemimpinan. Di sini ada hipotesis penelitian. Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis akan diuji di dalam penelitian dengan pengertian bahwa uji statistik selanjutnya yang akan membenarkan atau menolaknya. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah H0-nya diduga tidak ada pengaruh lingkungan kerja terhadap variabel keputusan kinerja karyawan. H1-nya diduga terdapat variabel pengaruh lingkungan terhadap variabel keputusan kinerja karyawan. Lalu di bab 3 ini ada metodologi penelitian. Di sini ada beberapa poin, saya akan menjelaskannya. Yang pertama itu ada poin waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini saya ambil di bulan, lalu di sini ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini pertama itu ada sumber penelitian, dan sumber penelitian ini juga dibagi menjadi dua, ada data primer. Data primer menurut Sugiono 2015, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dari menyebar kuesioner ke seluruh karyawan PT Neo Kosmetika Industri. Lalu ada data sekunder. Menurut Sugiono 2015, sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen data. Data sekunder penelitian ini adalah daftar PT Neo Kosmetika Industri yang diperoleh dari Human Resource Development (HRD) PT Neo Kosmetika Industri dan melalui website dari internet. Lalu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini diambil dari menggunakan literatur, buku-buku, catatan, jurnal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Yang kedua ada penelitian lapangan. Untuk dapat memperkuat data-data yang sudah didapat, maka dalam penelitian ini penulis mendatangi secara langsung responden melalui kuesioner dan observasi. Lalu ada interview, yaitu mengadakan wawancara dan tanya jawab dengan pimpinan serta karyawan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Lalu ada kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden sesuai dengan permintaan pengguna.
yaitu ada instrumen penelitian. Menurut Sangaji dan Sophia 2016-46, instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Yang pertama itu ada definisi konseptual. Definisi konseptual itu dibagi menjadi dua, lingkungan kerja dan kinerja karyawan. Lalu ada definisi operasional. Definisi operasional ini, variabel bebas atau independen merupakan variabel yang menjadi sebab terjadinya perubahan pada variabel terikat dependen. Lalu ada kisi-kisi instrumen. Berdasarkan indikator-indikator yang ada pada definisi operasional, selanjutnya disusun kisi-kisi instrumen keunggulan lingkungan kerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel, faktor, dan indikatornya. Yang pertama itu variabelnya itu kan lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini ada elemen lingkungan kerja, keamanan finansial perusahaan, work-life balance yang bagus. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang indikatornya. Indikator dari elemen di lingkungan kerja itu ada penerangan, keamanan finansial perusahaan itu indikator itu ada privasi ruang kerja, keamanan kerja, lalu work-life balance yang bagus itu indikatornya itu ada ukuran ruang kerja, tata letak ruang kerja, penggunaan warna. Lalu untuk variabel Y-nya kan kinerja karyawan. Jadi faktor yang pengaruhnya itu ada kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian. Lalu yang terakhir tuh di sini ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, yang akan diteliti adalah pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan atau seluruh karyawan PT Neo Kosmetika Industri. Berikut ini merupakan teknik analisis data yang akan digunakan. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasititas. Yang kedua ada analisis regresi sederhana. Analisis regresi ganda merupakan analisis tentang hubungan antara satu variabel terikat dengan satu variabel bebas. Lalu ada koefisien korelasi, lalu ada konferensi determinasi, lalu ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini itu pengujian hipotesis untuk menguji apakah data koefisien dan korelasi dan regresi yang dilakukan dengan uji T, di mana uji T ini digunakan untuk menguji variabel bebas atau variabel independen secara individual terhadap variabel terikat dependen. Sekian seminar proposal yang telah saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari kata-kata saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.